Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ipe. Iya, Ma. Bajunya cantik banget, Ma. Bajunya apa orangnya? Baju dan orangnya, Bedu dah, Mang. Alhamdulillah, Mang. Agus dah, Mang. Pangestu. Mas Badu lagi sedih hati, Ma. Kunaon? Jadi ada temennya minjem terus ke dia, minjem uang. Terus nggak dibalikin, minjem lagi, Ma. Terus temennya pas buka usaha, usahanya bangkrut. Itu teguran dari Allah kan, Ma? Emang ketentuan dari Allah. Kalau ada orang minjem duit nggak bayar, besok minjem jangan dikasih. Noah juga dikasih mulu. Iya, jadi saya gimana ya, Ma ya? Udah, itu emang udah kejelekan saya tuh, Ma. Jadi maaf. Yang namanya musibah itu ada 3 kelas. 1, musibah itu ujian. Yang kedua, musibah itu teguran. Iya. Yang keempat, musibah itu adalah azab. 1, musibah itu adalah ujian. Walana bluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah. Buat apa? Biar harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Yang kedua, teguran. Teguran itu kalau ada orang melakukan kesalahan, ditegur nggak sama kita? Tegur dong, Ma. Sama. Ketika kita diuji tidak lulus, melakukan perbuatan salah, Allah nggak akan tinggal diam. Pasti Allah menegur kita. Apa teguran dari Allah? Menyadarkan bahwa yang kamu kerjakan selama ini salah. Anda silahkan lihat. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura ayat 30. Musibah yang menimpa kalian semuanya karena kesalahan kalian sendiri. Mohon ampun kalian kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Rasul bersabda, ada 5 perkara yang menyebabkan musibah datang teguran dari Allah. 1, zina yang terang-terangan. 2, orang yang nimbang, punten, maaf dalam tanda kutip, yang kalau menjual dikurangi, mengelabui pembeli. Ada nggak? Ada. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Neraka wel, kecelakaanlah bagi orang yang curang, yang sedang dalam menakar. Kalau dia beli dari orang pengen ditambahin, kalau dia menjual dikurangin. 3, ada orang kaya tapi tidak mengeluarkan zakat. Kira-kira ada nggak orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat? Banyak. Padahal mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surat At-Taubah 103. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka biar nggak sombong, membersihkan kekayaan mereka. Ada dalam kekayaan mereka ada hak fakir miskin. Tuh Rasul menyatakan yang ketiga, kalau ada orang yang harusnya mengeluarkan zakat, dia tidak mengeluarkan zakat, mengundang azabnya. Allah ditegur oleh Allah bahwa dalam harta yang dalam genggaman kita ada hak fakir miskin. Kalau termakan oleh kita, fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro, ibarat makan api neraka yang meluap-luap dalam perutnya. Yang nomor 4, kata Nabi, datang azab Allah kalau musik sangat digemari. Semua lapisan suka dengan musik. Orang kaya, orang miskin, orang kota, orang kampung. Dalam lapisan manapun gemar dengan musik. Bahkan bangga kalau anaknya pintar main musik. Mana yang kelima? Yang kelima, azab dikirim oleh Allah, teguran dari Allah apa? Kalau ada generasi muda tidak menghargai generasi yang tua. Iya apa iya? Iya. Ini mas saya, bukan bapak saya. Ini mas saya yang perjuangkan sampai begini, bukan pendahulu saya. Padahal tanpa para pahlawan, mau jadi siapa kita? Hargai mereka yang membuat negara kita merdeka. Hargai orang tua kita yang sudah berjuang. Masya Allah, sehingga kita bisa hidup seperti sekarang di negara kita.
5 inilah Rasul mengatakan yang mendatangkan azab dari Allah, teguran dari Allah. Kenapa? Maaf, tidak sedikit manusia yang menukarkan kecintaan kepada anak turunan dengan cinta kepada Allah. Anda lihat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may ya'mal dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak cucu turunan kalian. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang kalian miliki dengan jabatan yang dalam genggaman kalian, dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, kalian jadi orang merugi. Dikirim aja oleh Allah. Gitu ya Bu ya. Iya, jelas Bu ya. Jadi jangan sampai Allah sampai menegur kita. Jadi hati-hati orang cara berpikir dan pola hidup kita. Setelah ini kita balik lagi Bu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Ma, Naon? Mama tadi menjelaskan 5 penyebab azab diturunkan oleh Allah. Betul. Nah, kalau ada nggak dosa lain mas selain 5 itu? Seperti meninggalkan sholat, misalnya dari dulu dia rajin sholat terus dikasih rezeki lebih. Itu dia, tidak syukur dengan nikmat Allah, bahkan kufur nikmat. Ini yang Mama bilang dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada kekayaan yang kalian miliki dengan anak turunan kalian, dengan pangkat jabatan kalian, dengan zikir kepada Allah. Kalau kalian melakukannya, kalian orang merugi. Ditukarkan. Iya mah. Gara-gara kekayaan ditinggal ibadah. Tinggal ibadah. Gara-gara anak cucu ditinggal ibadah. Gara-gara pangkat jabatan jadi jauh dengan Allah. Lagi rapat jadi nggak sholat. Lagi meeting jadi ninggalin sholat ntar aja. Lagi kita lagi ngerjain apa-apa ninggalin sholat. Diduluin kerjaan dunia. Di sini azab Allah dikirimkan. Nah, berarti teguran itu kan sebagai bentuk atau bukti bahwa Allah itu masih sayang sama kita ya, Maya? Betul. Biar kita sadar. Sebentar kita sadar. Nah, Harusnya kita sadar. makanya bahwa teguran itu keluarnya dari kasih sayangnya Allah, dari rahmat dan rahimnya Allah. Betul. Atau dari azabnya Allah, dari marahnya Allah. Sebetulnya Allah tuh maha kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang namanya pengasih itu Allah berikan hanya kepada orang beriman. Yang namanya Rahman dengan Rahim asal katanya kan sama. Kemudian yang kedua, Rahman Rahimnya Allah diberikan kepada siapapun yang ibadah, yang tidak ibadah. Cuman bedanya kalau yang ibadah di akhirat ada pahala, yang tidak ibadah cuma di dunia doang. Namanya istidraj. Istidraj. Gitu. Itu dengan kasih sayangnya Allah. Allah berikan kepada kita teguran biar kita sadar. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, ketika datang sepertiga malam Allah turun ke lapisan langit yang pertama. Allah tawarkan, alamin mustaghfirin. Adakah di antara kalian yang minta ampun kepadaku? Aku ampuni. Alamin mustarhimin. Adakah di antara kalian yang minta rahmat kepadaku? Aku berikan rahmat. Alamin mustarzikin. Ada yang minta rezeki padaku? Aku berikan rizki. Artinya kalau Allah turun ke lapisan langit yang pertama, menawarkan segalanya. Kalau kita bangun bermohon, nyambung. Masalahnya punten, kebanyakan di antara kita Allah menawarkan, kitanya bobo, bagaimana dikasih. Oke, Mah, nggak apa-apa kan ya Mah kalau kita mendoakan orang agar dapat teguran dari Allah. Misalnya dia udah terlalu berdosa gitu, ya Allah tegur, kasih teguran gitu, biar kembali. Saya rasa nggak usah nyuruh Allah sombong amat. Kita aja langsung negur. Wa ma asobaka min hasanatin paminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin pamin nafsik. An-Nisa 79. Sesuatu nikmat kebahagiaan asalnya dari Allah. Sesuatu yang menyulitkan, memberatkan kita ujian itu karena kesalahan kita. Jangan sampai dijedotin oleh Allah. Tapi kita sadar tentang keadaan kita. Kalau kita salah, ada orang yang negor, ada orang nasihatin. Tonton acara Mamah Dedeh tiap jam 8 pagi di TV One.
tonton acara-acara pengajian yang lain, dengerin ceramah agama di YouTube sekarang banyak luar biasa. Anda sadar, oh saya salah, harus bagaimana saya perbaiki kesalahan, begitu seharusnya. Cuman banyak orang yang keras kepala, ditegur, nggak didengar, dikasih ujian, kagak lulus. Allah marah, dikirim azab. Punten, jangan marah. Jangan-jangan yang datang di negara kita ini azab. Karena banyak penyelewengan. Banyak yang ngaku Islam, korupsi iya. Banyak yang ngaku Islam, sholat ditinggal gara-gara jalan-jalan ke mall. Banyak ngaku Islam, zakat nggak dikeluarkan. Banyak ngaku Islam, saling mencaci, saling mencela, saling menjatuhkan. Ini di antara penyebab kenapa Allah kirimkan azab kepada kita. Nauzubillah min dalik. Makanya sekarang nggak usah lihat orang lain, yuk kita berkaca, koreksi diri kita masing-masing. Allah berfirman, wa ya'fu an katsir, kalian mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang sangat banyak. Tuh teguran dari Allah. Iya, Untuk membedakan ujian ini, musibah ini sebagai azab dan ujian, dari mana kita bisa melihat? Beda. Yang pertama, kita tidak punya masalah, nggak apa-apa, dikasih ujian. Misalnya anak melawan, suaminya nyebelin, oh ini ujian dari Allah. Buat apa? Menaikkan harkat derajat kita di depan Allah, harus lulus. Dan itu semua orang kebagian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wabashshiri sabirin. Itu ujian. Dari suami, dari istri, dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dari orang tua, dari bapak, dari emak, dari saudara, dari mertua, dari ipar, dari menantu, dari tetangga, dari pembantu, dari sopir. Ini ada ujian, harus lulus, naik. Ternyata sekarang kita berbuat salah, ditegur oleh Allah. Tadi saya sudah sampaikan. As-Surah ayat 30. An-Nisa ayat 79, itu teguran dari Allah. Biar kalau kita kena musibah, kita berkaca, jangan nyalahkan orang, ditegur oleh Allah. Nah, koreksi diri, jangan nyalahin orang, perbaiki keadaan. Pernah nggak ngomongin orang? Orang sakit hati. Pernah nggak nyakitin orang, orang nggak terima. Pernah nggak ngambil hak orang lain? Pernah nggak nahan hak pembantu? Pernah nggak kita punya utang bilang udah lunas dan seterusnya? Koreksi diri, itu teguran. Yang ketiga adalah azab. Diuji nggak lulus, ditegur nggak sadar, dikirim azab yang luar biasa. Makanya Allah berfirman dalam surat yang lain, Allah berfirman, tidak akan aku azab kalian kalau kalian dalam kondisi zikir dan bersyukur kepadaku. Artinya yang diazab orang yang kufur dengan nikmat Allah. Jelas sekali ya, Ma ya. Jadi yang kufur lah yang diazab. Kalau yang sedang berzikir, sedang mengingat Allah, tidak mungkin. Nggak bakal diazab. Okay. Namun kalau ada yang nanya, kok di suatu tempat itu orang baik, orang soleh, ada orang yang jahat. Tapi kenapa ketika kena musibah semua kena? Jangan bingung. Boleh jadi matinya bareng karena kena musibah, begitu mati tetap saja pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pamay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata perhitungannya. Ada perhitungannya. Tetap ada pembalasannya. Iya. Jadi jangan merasa dirugikan. Allah punya perhitungan yang tepat. Iya, makanya hukum di akhirat mutlak wajib adanya. Kenapa? Di alam dunia banyak orang sudah berbuat baik belum mendapat pahala kebaikan. Di alam dunia banyak orang berbuat jahat belum mendapatkan azab dari kejahatannya, maka hukum di hadapan Allah itu mutlak adanya. Makanya mayal fidubin kaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua direkam oleh raqib dengan atid. Baik, setelah ini kita kembali lagi, jamaah tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, jamaah, alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang teguran dari Allah. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kita hidup ini atas kehendak Allah. Tugas kita manusia dua, beribadah hablum minallah, bermuamalah hablum minanas. Ini tugas kita. Sekarang, apakah hablum minallah kita sudah disempurnakan? Apakah hablum minas kita sudah kita laksanakan? Ternyata, Masya Allah, kita ini sering diberikan ujian oleh Allah. Diberikan musibah oleh Allah.
bahkan teguran dari Allah yang berupa musibah, kebakaran, kebanjiran, longsor, tsunami, gunung meletus. Jangan kita menyalahkan Allah, tapi koreksi diri kita. Rasul jauh-jauh hari sudah menyatakan 14 abad yang lampau. Ada 5 penyebab kenapa Allah mengajab dan menegur kita. Yang pertama, karena zina dilakukan terang-terangan. Saya rasa nggak perlu saya jelaskan, kita semua bisa melihat, menyaksikan saat ini. Tanpa tereng aling-aling orang rekam lagi berbuat zina, disebar luaskan. Ini satu di antara 5 kenapa azab Allah dikirim kepada kita. Yang kedua, ketika ada manusia yang kaya tapi tidak mengeluarkan zakat, saking pelit-pelitnya, padahal dulu lahir tidak bawa apa-apa, sekarang jadi orang kaya mati tidak bawa apa-apa. Orang yang tidak mengeluarkan zakat pun ini menyebabkan azab dan teguran Allah datang kepada kita. Yang ketiga, Rasul bersabda, kalau ada manusia yang dalam berjual beli, kalau nimbang dia membelinya pengen ditambahin, kalau menjual kepada orang dikurangin, ini pun diantara satu kenapa Allah mengajab dan menegur kita. Saat ini berapa banyak orang yang jual beli curang, tipu menipu, mengambil hak orang lain dengan berbagai cara. Saya rasa kita tidak menutup mata. Dengan berbagai arisan, dengan berbagai janji dan iming-iming, sehingga terkecoh mereka. Ini yang menyebabkan kenapa Allah memberikan azab dan teguran kepada kita. Kemudian apalagi? Musik yang hingar-bingar, yang dimana-mana orang menyukainya, semua kalangan menyukai musik. Dan mereka bangga dengan itu. Rasul menyatakan ini diantara tanda Allah akan mengirimkan azab dan teguran kepada kita. Yang nomor 5, yang terakhir, Rasul pun bersabda, kalau ada orang generasi sekarang yang tidak pernah menghormati generasi yang lalu, merasa dia yang paling hebat, bukan atas perjuangan orang yang terdahulu kita, ini pun artinya azab datang kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena hindarkan 5-5-nya oleh kita, hindarkan dari diri kita, jangan sampai kita melakukan ini. Semoga Allah memberikan perlindungan buat kita. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang, nikmat rezeki yang melimpah darimu ya Allah. Rezeki yang banyak, yang barokah. Kami bersyukur punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, tangan bisa digerakkan, kaki kami bisa melangkah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sehingga kami manfaatkan semuanya di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Kami melihat yang Kau ridhoi, kami meraba yang Kau meridhoi, mendengar yang Kau ridhoi ya Allah. Tapi ternyata seandainya kami, anak turunan kami, tetangga dan teman-teman kami, ada yang melakukan semuanya di luar yang Kau kehendaki ya Allah, kami bermohon, maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Terima amal ibadah kami, terima iman Islam kami ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami ya Allah. Kami tunjukkan olehmu ya Allah di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah keimanan, meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan teguran dari Allah yang selama ini kita dapatkan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma, terima kasih ya Ma ya atas tasianya. Terima kasih Mas Gitu Pedu. ya, terima kasih. Anda Bawi terima kasih. Jamaah di rumah terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mama Dede.